Mr. Duke Podcast. Om Vanet, Yo, lanjut. gue jadi kepikiran nih Yes. masalah yang monkey bisnis sama bubbling. Heeh. Gue kan sebagai seller nih kayaknya harus worry dikit lah masalah itu. Iya dan enggak sih sebenarnya masalah itu. Dan itu tuh baru kayak ya lu ketika mulai bisnis itu sih ya part of problem khususnya untuk barang-barang atau jualan yang kayak cupang ini. Tapi sebenarnya masih banyak banget nih yang lu harus pikirin ketika lu mau mulai bisnis. Either itu bisnis cupang ataupun apapun lah ya, apapun hal itu yang bakal lu mulai. Tapi let's say sekarang kita ngomongin cupang deh. Kalau kita ngomongin bisnis cupang secara umum, maksudnya Sebentar dulu Vanet. yes. Sebentar dulu Vanet. Sekedar informasi nih. Gue bayar dia tuh mahal tau gak? Udah mahal. Jadwalnya. Aduh susah banget ya. Jadi jangan lupa subscribe, comment, like, share. Iya, Ya. gratis lagi ya. Tinggal like doang, subscribe, sebar-sebarin gitu kan. Oke. Jadi Lanjut. yang pertama gini, kita ke ini mungkin buat apa ya, buat teman-teman seller yang baru mau mulai ataupun mau teman-teman breeder yang juga mau mulai. Dalam bisnis itu lu mesti mikirin sih yang namanya capital atau modal lah ya. Modal yang pertama itu hal yang lu juga harus pikirin. Lalu berikutnya nanti lu harus mikirin namanya inventory atau ya aset lu sebagai lu mau mulai bisnis ini. Lalu yang berikutnya nanti lu harus mikirin namanya sales channel. Sales channelnya mungkin kalau sekarang lagi nge-hype-nya lelang ya Duk ya, di Instagram, di TikTok, di feed Instagram gitu kan. Oke, kita mulai dulu dari yang namanya capital atau modal. Beberapa orang gue ngelihat ini sebagai bisnis sampingan. Beberapa orang juga mungkin jadi kayak main income ya. Kayak Bapak Duk ini kan memang fokusnya cuman di cupang ya saat ini. Dia mulai bisnis di cupang. Gue lihat Mr. Duk ini cukup sukses lah ya di dunia percupangan. Amin lah ya. Amin. Pertama gue pernah ngeliat Mr. Duk mulai jadi trendsetter, lalu beberapa hal justru dia mulai dan di follow sama orang lain cara si Mr. Duk jualan. Nah, buat lu para seller sih yang pasti kalau ini seandainya sampingan ya lu harus coba bisa apa ya, bisa bedain sih mana uang yang buat memang lu matiin buat aset. Artinya uang itu nggak bakal lu korek-korek dulu sampai lu bener-bener usaha lu nih sustain atau usaha lu nih udah bisa bertahan dan bisa kita nggak usah mikirin dapat untung dulu dari situ, tapi at least lu bener-bener bisa uang itu muter. Lu masukin 5 juta. Nah, dari 5 juta ini lu bisa ngembangin dan bisa bertahan gitu, bisa bertahan lama panjang, bisa muter inventory, bisa muter stok ikan lu. Baru mungkin nanti ketika ada keuntungan, ya gue saranin ketika itu keuntungan itu ada, nah itu lu pergunakan untuk memperlebar bisnis lu, baik itu entah lu buat nambahin aset atau lu nambahin fasilitas tempat keeping ikan atau lu do something yang buat benar-benar ngembangin si bisnis lu ketika lu udah mulai dapat untung di situ. Nah, ketika itu udah terjadi dan lu rasa oke, bisnis gue udah sustain, gue bisa dapat perputaran uang, gue bisa puluhan juta dan gue bisa kayak ngambil margin 10%, misalnya lu dapat margin gini atau keuntungan let's say 50% lah ya. Yang gue saranin sih kayak lu ngambil secukupnya. Kayak 20% atau 10% deh, 10% lu ambil buat jadi tambahan lu uang belanja misalnya atau buat kebutuhan sehari-hari, tapi sisanya gue saranin lu puter itu untuk lu jadiin sebagai aset. Nah, keuangan itu harus lu catat baik-baik. Uang pertama invest lu berapa, lu beliin bahan apa gitu. Contoh kan kalau dulu di cupang pasti kan lu butuh rak, butuh toples, terus butuh tempat nanti buat karantina, terus lu butuh makanan, pakannya, terus obat-obatannya dan segala macam, tetek bengeknya yang banyak banget. Nah itu lo harus bisa pisahin antara uang itu. Lalu lo nanti
baru nanti kita bakal mulai namanya inventory nih. Nah ini inventory yang menurut gua berbisnis makhluk hidup itu agak-agak gampang-gampang susah. Lo harus tahu produk lu atau barang jualan lu, modalnya lu dulu beli berapa. Oke lah kalau lu masih punya 20, 30, 40, 50 cupang mungkin lu masih hafal. Tapi ketika lu udah mulai gede, lu punya ratusan, apa iya lu bisa ingat semua tanpa lu catat dengan baik. Jadi menurut gua, saran gua, setiap produk itu harus punya unique apa ya namanya unique identifier. Kalau gue di retail gue biasa sebutnya SKU. Jadi lu harus kayak contoh nih lu habis beli bahan lelangan bahan ikan nih misalnya, lu beli sama salah satu breeder gitu. Misalnya lu beli dapat paketan lah ya, dapat paketan 50, misalnya lu beli 10 ekor 500.000 gitu kan. Berarti kan aturan modalnya itu kan artinya 50.000 per ekor. Nah itu lu catat. Terserah cara lu mau nyatet, tapi saran gue lu pakai unik, code unik masing-masing. Misalnya lu belinya nih sama Mr. Duck nih misalnya. Mr. Duck lagi punya bahan banyak terus jual sama lu tandain aja Duck 1, Duck 2 sampai Duck 10 gitu kan. Nah, itu lu tulis tuh dicatat pembukuan lu. Mr. Duck lu beli 500.000 10 ekor artinya 10. Nah, itu lu masukin ke dalam pembukuan lu sebagai aset. Sebagai inventory, bahan dagangan lu gitu. Nah, jadi itu baru 10. Lu mungkin masih hafal. Tapi kalau lu nanti udah beli sama breeder-breeder lain, lu ikut lelangan mana, lu kan nggak tahu. Lu bisa aja lupa gitu. Jangan sampai lu beli ikan modal 500.000, ternyata lu salah celup gitu ya, salah nyerok gitu kan ya. Lu ambil ya, lu terus lu jual, oh ini modalnya 50.000, gue jual 200.000, untung lah ya. Ya itu bisa terjadi cuy ke lu. Yang ada lu bukannya untung, boncos kan. Nanti lu bingung nih pencatatannya. Jadi saran gue yang pertama adalah pertama lu pisahin antara modal yang lu masuk sama uang yang memang lu pakai sehari-hari lah buat kehidupan. Lalu berikutnya lu memanage inventory lu, dagangan lu, dan aset lu itu dengan baik. Lu catat semuanya, asetnya lu beli berapa, terus lu catat dengan baik. Jadi nanti lu kayak punya pembukuan tiap akhir bulan. Jadi nanti di akhir bulan lu tahu yang lu jual itu barang yang mana, harganya berapa, ya kan, untungnya berapa. Jadi nanti ketika lu mau puter, misalnya lu bulan ini punya 50 ikan gitu kan, 100 ikan gitu, 50 nih laku, ya kan, 50 laku, lu dapat cuan, lu dapat duit cash. Nah ini berikutnya ini yang biasa jadi tantangan Dok. Ketika lu megang duit dari hasil keuntungan lu agak susah tuh meresist untuk nggak ngambil keuntungan tuh buat lu pakai gitu kan. Bener. Itu susah banget, gue yakin itu susah. Gue juga pernah ngalamin itu susah banget. Jadi itu lu benar-benar harus disiplin, membagi antara keuntungan lu sama apa yang lu mau pakai buat sehari-harian, betul, sama yang lu putar lagi buat stok ikan lu. Nah, yang paling minim banget, at least lu jual 50 ikan, besok lu punya tambahan 50 ikan. Artinya inventory lu balik lagi 100 gitu. Jangan sampai nilai inventory lu kurang. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah ketika lu udah itu kan lu udah catat kan, lu udah pakai serial number gitu. Atau kalau lu mau elit ya, lu bisa aja pakai sistem kayak lu ke Alfamart tuh, pakai barcode ya kan. Jadi setiap ikan lu catat, lu bikin barcode. Nih Mr. Duck ini ya, gue pernah terakhir beli sama dia, mampir ngambil ikan. Toplesnya udah pakai barcode cuy. Jadi lu bayar sama dia, nanti dia bakal scan sebelum diserok, di scan dulu cekut gitu kan. Udah tuh langsung masuk ke sistemnya dia tuh. Dia udah punya bikin sistem sendiri. Lu mungkin kalau mau beli sistemnya lu ngomong aja tuh sama Mr. Duck. Kali dia jual sistem dagangannya kan, cara jualnya, POS-nya, point of sales-nya. Jadi si Mr. Duck ini udah nggak repot-repot lagi nulis lagi gitu. Jadi dia dari awal ketika ikan tuh udah datang dia udah catat kayaknya. Udah catat, oh nih dah, terus dia langsung nge-print barcode, ditempel tuh di toples. Jadi nggak ada kemungkinan untuk barang itu tertukar tuh sangat kecil banget, kecuali itu human error yang ya bener-bener error banget dah tuh orang kalau sampai salah gitu. Jadi ketika barang itu masuk sama barang keluar tuh ya udah cihui banget dah, udah nggak pakai ini dan udah tercatat dengan rapi. Mempermudah ya. Mempermudahlah hidup lu ya kan. Hidup ini udah masalah, jadi jadilah bagian dari solusi gitu, jangan jadi masalah gitu kan. Nah, gue ngomong-ngomong punya solusi nih. Coba kamera, sorot dulu ke sini. Sorot sini dulu.
Ini ada Mr. Duk nih. Dr. Duk. Dokter Nah, Duk luar biasa. Dr. Duk ini apa ya? Ya udah pokoknya ada Dr. Duk lah ya. Pokoknya kalau namanya dokter biasa mengobati lah ya. Mengobati, ya enggak? Enggak, soalnya bukannya gue nggak mau ngomong. Nanti ada saatnya gue ngomong tentang Dr. Duk ini. Wah, mantap. Nggak di sini. Soalnya kenapa? Gue bayar dia kan apa? Mahal. Ya enggak? Jadi harus dimanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Lanjut Om Vanet. Lanjut, tadi kan gue udah ngomongin masalah pencatatan ya, pencatatan modal, pencatatan dagangan, dan lain-lainnya. Lalu berikutnya lo harus bikin channels atau sales channel lah ya. Mungkin sekarang ramenya di Instagram ataupun di Facebook ataupun di TikTok. Tapi lu juga harus pikirin, ada nggak sih kira-kira channel lain yang lu bisa menjual produk itu, apalagi kalau lu bisa dapat market yang baru banget gitu istilahnya, dan lu edukasi dari awal gitu dan itu booming, wah itu keren banget. Jadi lu harus pikirin tuh sales channel dan lu harus punya network seluas-luasnya. Balik lagi nih ngomongin masalah inventory, lu bisa jual tapi lu nggak dapat barang sama bohong, lu nggak bakal sustain. Jadi lu harus create your network as hard as possible gitu, sekuat mungkin gitu, setangguh mungkin gitu kan network lu ya, either lu sama breeder, either sesama reseller gitu kan ya. Karena tanpa network kayak gitu lu susah gitu kan. Misalnya lu lagi kurang ikan gitu tapi lu butuh puteran duit gitu kan, ya barangkali lu bisa telepon ke sesama reseller, bro bagi ikan dong, lo ada stok nggak gini ya kan. Ya itu kan bisa, lu bisa puter, semua happy gitu kan. Nah berikutnya adalah buat pesen aja sih ini. Ini balik lagi ke yang tadi gue bilang, gimana kita cara bisnis cupang nih bubbling atau enggak gitu, atau seasonal business atau enggak gitu. Karena kan kita sadar ya, si bisnis cupang ini baru awal-awal pas pandemi terus booming, buff gitu kan. Tiba-tiba everybody talk about cupang gitu. Sama kayak dulu istilahnya batu akik gitu kan. Ya kan lu mungkin sadar batu akik waktu pas lagi nge-hype banget, lu jalan tiap berapa ratus meter juga ketemu tuh tukang asah batu lah, tukang pasang batu lah, tukang whatever lah, pokoknya yang berkaitan sama cincin gitu. Tapi mereka nggak punya unique selling point, mereka nggak punya pembeda antara satu tukang sama tukang lain. Kenapa gua harus ke tukang ini dibandingkan ke tukang yang lain gitu kan. Nah buat lu seller-seller yang baru, menurut gue lu harus coba deh temuin jati diri lu sebagai siapa sih. Gue mau jualan cupang yang kayak apa sih, atau gue mau menjadi reseller cupang yang seperti apa. Karena semakin lu unik, ketika semua orang unik, semua orang bakal punya marketnya masing-masing, semua bakal punya kue masing-masing ya kan. Jangan kan itu batu akik, mungkin kalau lu perhatiin ya bisnis e-commerce di Indonesia ya, which is di tempat gue lama di industri ini. Tahun 2000 gue di industri ini tahun 2012 kalau nggak salah, 2012 ya, 2012 itu kayaknya e-commerce tuh yang gede banget tuh cuman 3 deh ya waktu itu, nggak usah sebut merek lah ya. Terus tiba-tiba tahun 2015 2016 semua orang bikin e-commerce, semua perusahaan gede, baik itu yang sifatnya perusahaan gede ya ataupun startup baru gitu ya, itu banyak banget gitu dan menghasilkan investment dan ruang kesempatan kerja tuh besar banget gitu karena banyak banget gitu. Nah tapi bisnis ini tuh nggak ya coba lu lihat deh yang bertahan sekarang siapa gitu. Sekarang udah bisa dihitung pakai jari gitu yang major playernya dan yang survive gitu. Karena masing-masing yang survive sekarang tuh mereka punya unique selling point sendiri. Contoh kayak toko yang hijau gitu. Biasanya orang yang ke toko hijau itu agak susah tuh pindah ke toko yang merah atau ke toko yang orange gitu. Begitu juga ke yang toko biru, ke toko online yang lain lah ya. Karena mereka tahu kalau gue mau nyari gadget nih ya, contoh ya, nyari gadget gue biasa ke toko ini, ke marketplace ini, karena promonya misalnya ya promonya gede atau gratis ongkir kirim dan segala macam. Tapi misalnya kalau gue mau cari baju, biasanya gue ke toko yang hitam nih karena emang spesialisnya di barang-barang lifestyle gitu kan. Nah itu yang bertahan yang kayak gitu, yang punya uniqueness, yang punya keunikan dan yang jadi jadi image di orang-orang. Nah itu
gue mengencourage, gue mau mendukung semua reseller cupang ataupun breeders, ya lu harus kayak gitu, lu harus punya unik, jadi lu punya identity, lu punya identitas, orang mengenal gue sebagai siapa gitu. Gitu sih saran gue untuk yang reseller baru atau breeder baru kayak gitu. Oke, kalau misal nih ya Om, ada nggak kayak misalnya kita seller baru, kita beli misalnya si A beli sama Mister Duk, Yes. Mister Duk, dia karena nggak pede, masalahnya nggak pede dengan barang dia gitu kan, dia ngomong lah, nih ikannya Mister Duk nih gitu. Nah itu menurut lu Om, itu bukan itu salah nggak Om? Maksudnya kayak ibaratnya karena dia nggak pede dengan ikan yang dijual, karena bisa bawa apa ya, brand yang besar misalnya, jangan Mister Duk lah, misalnya siapa gitu yang besar. Nah itu menurut lu suatu kesalahan atau enggak? Konvensi online lah misalnya, kita akan membahas tentang apa misalnya perkembangan cupang gitu kan, kira-kira next gen-nya apa nih ke depannya gitu kan, atau kira-kira channel jualannya gimana gitu kan. Nah sambil ketika kalian bikin itu, kalian juga jadi kayak pameran, kalian memperkenalkan ke orang awam, kalian bisa juga direct jualan di situ. Nah disitulah ketika itu terjadi, gue percaya nanti marketnya akan sustain, marketnya akan mulai terbentuk, yang darinya awam jadi realize mengenai bisnis cupang, dari yang mereka cuman rela ngeluarin duit buat beli cupang 20.000 terus naiklah bisa 150.000, bisa 250.000 gitu kan. So semua orang bakal happy, reseller happy, breeder happy, siapapun semua orang happy lah, dan bisnis cupang tuh udah nanti bakal lebih mature dan bukan lagi bisnis yang dianggap sebagai bisnis musiman atau bisnis yang bisa hilang. Karena gue percaya hal itu, karena cupang tuh udah lama lah di culture di Indonesia tuh ya. Gue dari SD udah beli cupang, walaupun dulu cupangnya diadu mati. Cupang aduan ya, bagan kalau Iya cupang ya, dulu bagan. kan. Bahkan saking iseng-isengnya tuh ya, kalau lagi pulang kampung gitu kan, ke kampung-kampung tuh nyerok gitu kan, nyari pinggir sawah. Iya, Cupang baik. sawah ya istilahnya. Sekarang tuh ada istilahnya cupang sawah apa ya? Wild beta. Alien ya. Wild beta. Wild beta. Nah itu kan punya market tersendiri kan sebenarnya. Justru itulah gue challenge kalian. Yuk coba bikin, do something lah. Kalian create something, bikin diri kalian tuh punya image di orang-orang. Ini untuk reseller ya. Jangan jadi generalis juga. Ya bagus juga jadi generalis, tapi jangan sampai ketika lu generalis tapi lu sebenarnya cuman tahu kulit luarnya doang, tapi lu nggak tahu secara deep gitu. Kalau lu mau jadi generalis ya bagus, tapi lu juga harus tahu secara deepnya tuh kayak gimana, secara ilmu yang lebih dalam lah ya. Lu nggak mesti menguasai semuanya, tapi ya kayak Mister Duk tuh menurut gua ya, dengan lu bertahan selama ini ya, cukup lama ya Duk? Udah berapa lama Duk? Ya nggak lama-lama banget sih Om, cuman ya udah setahun lah. Ada Setahun ya udah bagus sih Bu. Udah ya keren lah maksudnya. Lu berawal dari hobi terus bisa bertahan, dan sekarang nih ada di yang kayak di depan gue nih ada botol Dr. Duk gitu. Artinya Mr. Duk ini berusaha untuk mencoba untuk mengikuti pasar. Mengikuti pasar tuh bukan arti jadi followers ya. Followers tuh lu ngikutin plek-ketiplek gitu kan. Tapi kalau lu dulu kalau gua tuh bahasanya lihat tiru amati, modifikasi. Jadi ada bagian yang memang lu tuning, lu modifikasi sebagai image lu sendiri gitu. Ya mungkin lu bikin obat buat cupang gitu kan. Tapi kan obat buat cupang ini kan tiap orang punya resep masing-masing gitu kan. Dan tiap produk pasti punya kelebihan masing-masing gitu. Begitu juga yang lo harus lakukan di sisi bisnis ini. Apa yang lo bisa lakukan? Jangan sampai lo cuma jualan cupang doang gitu. Gue pernah nunjukin waktu itu, kayak gue pernah lihat gitu ya. Sebenarnya banyak banget sih bisnis yang
bisnis yang related sama cupang gitu, yang berhubungan. Dan itu bisa jadi brand image kalian sebenarnya. Misalnya, nih ini contoh doang ya. Misalnya lu jualan cupang, tapi sebenarnya lu nggak jualan cupang only. Tapi lu misalnya lu jualan satu paket aquascape cupang, misalnya gitu kan. Atau lu jualan cupang tapi lu juga jualan tankinya misalnya. Apa kalau buat kan kalau gue kan beli cupang sama lu nggak ditaruh di toples. Gue punya akuarium khusus gitu, akuarium vertikal dan sedikit aquascape lah ya. Jadi si ikannya itu jadi display, jadi show gitu kan. Bukan yang cuma ditaruh di toples disusun terus dilihat ngedok doang, enggak. Kalau gue nggak kayak gitu. Kalau gue benar-benar taruh cupang buat display, jadi bagian dari si aquascape gitu. Nah ini yang harus lu pikirin, gimana caranya gitu. Kalau lu lihat tukang akuarium ya, tukang ikan hias, dia nggak cuma jual ikan hias cuy. Dia jual akuarium, dia jual filter, dia jual pakan ikan. Nah itu yang gue coba deh lu pikirin, apa sih yang bisa lu contribute di situ, apa yang bisa lu create sesuatu. Jadi unik deh. Ketika lu jadi unik, lu pasti bakal bertahan sih. Gitu sih kalau dari gue, Duk. Jadi intinya sih kita tuh sebagai seller tuh harus punya unique point masing-masing. Betul. Jangan jadi pengekor atau followers. Boleh sih sebenarnya, kita boleh kagum sama orang gitu kan. Ibaratnya kita kagum sama breeder A. Ya kan, kita kagum sama breeder A. Kita bakal mengikuti dia, cara dia. Cuman lu tapi nggak bisa mengikuti plek-plekan lah ibaratnya kan. Betul. Lu nggak mau dong. Maksudnya lu harusnya maunya lebih dari kalau bisa melewati dia gitu kan. Betul. Gitu kan. Itu juga masalah breeding ya. Kalau gue lihat, yang tadi gue sempat mention di awal bahwa setiap orang pasti punya resep masing-masing lah. Termasuk breeding. Gue yakin kayak makhluk hidup ya. Kalau kita ngembangin makhluk hidup, itu kayak lingkungan, kondisi air, makanan tuh bakal berpengaruh banget sama kualitas ikan lo. Jadi setiap orang tuh pasti punya resep masing-masing. Jadi lu yang kalau memang mau serius jadi breeder gitu ya jadilah breeder yang serius gitu. Lu bener-bener lu pelajarin, lu cari artikel tentang ikan cupang, lu tahu artikel tentang breeding dan segala macam. At least lu tahu lah dasar-dasarnya dan trial error. Lu tahu nggak sih kalau di perusahaan-perusahaan besar ya kayak Samsung, Xiaomi, Apple, itu mereka punya tim R&D kan, punya tim research and development. Itu adalah salah satu divisi yang istilahnya mereka tuh nggak menghasilkan uang secara langsung. Bahkan mereka tuh mereka tuh salah satu divisi yang ngeluarin biaya paling besar. Tapi hasilnya apa? Hasilnya kan ketika dia berhasil meng-create sesuatu gitu di research and development-nya, ya mereka bisa sukses di pasar gitu. Ya itu begitu juga berlaku untuk di bisnis cupang. Lu jangan berhenti jadi seller tok gitu kan ya, ngikutin pasar. Ya lu harus invent sesuatu lah kalau lu mau survive, lu create something. Mr. Duk Podcast.